Trisna Gita Cayani, NIM 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan kami pada minggu-minggu kemarin, yaitu mengenai diagram biner. Itu tuh percobaan 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme-mekanisme yang terjadi apapun ada perubahan apa yang terjadi. Nah, di sini kita itu digunakan 50 mili Aquades yang dimasukkan ke dalam buret. Itu sebagai larutan bakunya. Nah, yang kemudian digunakan 2,5 gram fenol. Nah, di sini yang perlu diingat adalah dalam penggunaan fenol itu harus lebih cepat direaksikan karena fenol itu sangat mudah teroksidasi oleh udara dan sangat mudah mencair. Nah, penggunaannya tersebut harus segera dilakukan. Nah, kemudian fenol itu direaksikan dengan 0,2 mili Aquades yang berada di dalam buret tersebut yang dimasukkan 0,2 mili. Nah, sebelum itu diukur dulu suhunya sebelum dipanaskan melalui rangkaian alat, yaitu gelas beker yang sudah berisi air yang dipanasin dengan gelas. Sambil menunggu airnya mendidih, maka dimasukkanlah setelah mendidih dimasukkanlah campuran fenol dan air sebanyak volume 0,2 mili. Ditunggu saat dia mulai dari keruh menjadi bening. Nah, itu tuh diukur saat dia mulai menjadi bening. Itu tuh didapat suhu sebesar 60 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah itu dihentikan pemanasannya, dibiarkan menjadi dingin hingga larutan kembali mengkeruh. Nah, itu diukur juga suhunya saat ia kembali mengkeruh. Itu tuh didapat dari datanya yang akan saya lampirkan di layar, yaitu sebesar 45 derajat Celcius. 45 derajat Celcius. Nah, terus saat timbul perubahan tersebut terjadi diakibatkan karena zat tersebut mengalami perubahan kelarutan yang dipengaruhi oleh temperatur kelarutan akan meningkat seiring dengan meningkatnya temperatur. Nah, di sini dari data ditambahkan lagi 0,2 mili larutan. Nah, kemudian ditunggu lagi, dipanaskan lagi atau dimasukkan lagi ke dalam gelas kimia. Itu tuh diukur lagi suhunya menggunakan termometer. Didapat suhunya saat berubah menjadi dari keruh menjadi bening, yaitu sebesar 75 derajat Celcius. Lalu seperti diulangi langkah yang sebelumnya terjadi kan. Nah, diukur juga suhunya saat ia berubah menjadi keruh kembali, yaitu didapat 58 derajat Celcius. Nah, langkah ini dilakukan secara berulang, yaitu dengan penambahan 0,25 mili, 0,3 mili, 0,3 mili lagi, 0,4 mili, 0,6 mili hingga 0,8 mili. Nah, pada suhu sampai pada volume air 0,8 mili ini suhunya meningkat dari 60 pada 60, 75, 80, 85, 90, 93, 90. Nah, itu tuh meningkat. Peningkatan suhu ini terjadi karena pemanasan yang sambil ditambahkan volume air sebanyak 0,2 mili dalam gelas di dalam tabung reaksi besar yang berisi fenol tadi. Penambahan air ini secara terus-menerus 0,2, 0,3 itu dapat mengakibatkan larutan menjadi tidak keruh lagi. Nah, sehingga akan terbentuk suatu larutan satu fasa, yaitu larutan air dalam air. Larutan dapat mengalami peristiwa lewat jenuh akibat dari semakin banyaknya penambahan air pada fenol tersebut. Di sini air dan fenol ini berfungsi sebagai bahan utama dalam percobaan ini, dan fungsi pemanasan ini untuk menjadikan fenol dan air bercampur menjadi satu fasa. Nah, di sini didapatlah suhu kelarutan kritisnya, yaitu 71 derajat Celcius. Suhu ini hampir sesuai dengan literatur, di mana berdasarkan literatur suhu larutan kritis itu 66 derajat Celcius dengan komposisi beratnya fenol yaitu 34%. Nah, di sini hampir mendekati 67 derajat, hampir mendekati 66 derajat Celcius, di mana dapat hasil 70 derajat. Jadi sistem fenol air itu adalah sistem yang menunjukkan merupakan sistem yang menunjukkan timbal balik antara fenol dan air pada suhu dan tekanan yang tertentu. Dan di sini ada grafik yang akan diberikan di bawah ini, didapat nilai regresi 0,4848, di mana nilai regresi 0,48 dari hasil grafik bolak-balik fenol air melawan suhu
itu didapat regresi 0,4848. Nah, arti dari regresi ini adalah kesesuaian antara apa yang dicari dengan apa yang didapat. Nah, dimana pada hasil ini regresinya didapat 0,4848. Nah, nilai regresi yang didapat ini sangat jauh mendekati nilai 1. Itu artinya kesesuaian antara apa yang dicari dengan apa yang didapat itu tidak seimbang. Artinya kelinearitas antara variabel X dengan variabel Y itu sama-sama tidak mengalami kondisi yang baik, tidak berhubungan dengan baik. Nah, terus juga dapat nilai bersama reaksinya yaitu Y sama dengan 0,0032X tambah 31,867. Nah, di sini kemiringannya atau slope didapat nilai negatif dengan nilai interceptnya yaitu 0,032X ini. Nah, di sini banyak sekali yang harus dibahkan lagi karena banyak sekali kelalaian dari praktikan, karena dalam mengukur suhu termometer itu tuh harus menggunakan ketelitian yang tinggi, karena saat kita melihat sedikit saja saat berubah dari bening ke keruh lagi atau keruh ke bening lagi, itu saja bisa berubah dalam hasil dari suhu dari termometer, karena itu dapat terjadi perubahan dalam hitungan detik. Baiklah, sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.